Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi di kegiatan belajar mengajar daring mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi kita yang pertama di mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana yaitu tentang mengenal administrasi sarana dan prasarana. Sebelum lebih jauh Ibu menjelaskan apa sih administrasi sarana dan prasarana itu, kita harus tahu dulu apa itu sarana, apa itu prasarana. Jadi sarana itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan alat ataupun media. Jadi sarana ini lebih ditunjukkan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer, printer, ataupun alat-alat dan mesin lainnya. Sedangkan prasarana, jadi prasarana itu adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Jadi prasarana ini lebih ditunjukkan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang, dan tanah. Terdapat 6 macam-macam sarana dan prasarana yang diperlukan kantor dalam menunjang aktivitas pelaksanaan kantor agar terlaksana dengan baik. Yang pertama yaitu peralatan atau perlengkapan kantor. Peralatan atau perlengkapan kantor adalah segala alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor. Penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor ini bertujuan agar dapat terselesaikan dengan lebih cepat, tepat, dan baik. Contoh dari perlengkapan dan peralatan kantor ini seperti kertas, pensil, penghapus, gunting, penggaris, stempel, dan lain-lain. Terus yang kedua ada mesin kantor. Mesin kantor yaitu mesin yang bekerja secara mekanik, elektrik maupun magnetik yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahan-bahan keterangan. Contohnya seperti mesin komputer, mesin scanner, mesin fotokopi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mesin komunikasi kantor. Mesin komunikasi kantor adalah alat atau mesin yang digunakan untuk berkomunikasi baik di lingkungan intern maupun keluar organisasi. Contoh dari komunikasi kantor ini seperti telepon, intercom, fax email. Kemudian macam-macam sarana dan prasarana kantor yang keempat yaitu perabot kantor. Perabot kantor adalah benda-benda kantor yang terbuat dari kayu maupun besi yang berfungsi untuk membuat pelaksanaan tugas pekerjaan kantor lebih baik. Contoh dari perabot kantor ini seperti rak, lemari, filing cabinet, meja, kursi, dan sofa. Yang kelima yaitu interior kantor. Interior kantor adalah semua jenis barang yang berfungsi untuk menghias ruang kantor sehingga tercipta ruangan yang selaras dan enak dipandang dan menyenangkan sehingga memberi semangat dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan. Contoh dari interior kantor ini seperti lukisan, lampu, vas bunga, akuarium, taman, dan lain-lain. Yang terakhir dari macam-macam sarana dan prasarana kantor ini yaitu tata ruang kantor. Tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kantor serta penyusun alat-alat dan mesin-mesin kantor pada letak yang tepat sesuai dengan luas dan ruang kantor dengan tujuan memperlancar proses kerja serta menimbulkan kenyamanan dan kepuasan kerja bagi para pegawai. Kemudian yang poin ketiga ini yaitu mengenal administrasi sarana dan prasarana. Sebelum jauh Ibu menjelaskan apa itu administrasi sarana dan prasarana, lebih baiknya kita lebih tahu dulu apa itu administrasi.
Administrasi itu sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja secara rasional dengan mendayagunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien. Jadi, administrasi sarana dan prasarana itu dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan pemikiran, pengaturan, dimulai dari penentuan tujuan sampai pelaksanaan ataupun penyelenggaraan kerja sarana dan prasarana hingga tujuan dapat dicapai. Ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana yaitu meliputi dari perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan merupakan proses perancangan upaya pengadaan sarana dan prasarana. Perencanaan ini dilakukan sebagai kontrol setiap langkah kegiatan yang dilakukan, serta apabila terjadinya hambatan dalam pelaksanaan, maka rencana dapat memberi arah dalam menentukan tindakan. Ruang lingkup yang kedua yaitu prakualifikasi rekanan, yang merupakan kegiatan untuk mengetahui rekanan mana yang terbaik dan rekan-rekan yang mengikuti tender. Prakualifikasi rekanan dilakukan dengan memeriksa rekanan secara administratif dan teknis, menetapkan dan mengumumkan hasil prakualifikasi dan membuat laporan tentang pelaksanaan prakualifikasi. Yang ketiga yaitu pengadaan barang. Pengadaan yakni kegiatan penyediaan barang, sarana, dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Pengadaan barang meliputi dari penelitian kebutuhan, standarisasi dan perincian barang, pembelian barang, dan pengiriman barang. Ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana yang keempat yaitu penyimpanan. Penyimpanan merupakan kegiatan menerima dan menyimpan barang hasil pengadaan yang bertujuan untuk mengamankan barang yang belum atau akan didistribusikan. Yang kelima yaitu inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Atau bisa juga inventarisasi merupakan pencatatan terhadap sarana dan prasarana dengan teknik tertentu. Yang keenam yaitu penyaluran atau pendistribusian. Penyaluran atau pendistribusian merupakan kegiatan memindahkan barang hasil pengadaan beserta tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu pada yang lain. Yang ketujuh yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan usaha yang dilakukan untuk memastikan agar barang selalu dalam kondisi baik ketika dibutuhkan serta menghindarkannya dari unsur yang merusak. Yang kedelapan yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi adalah kegiatan yang masih berkaitan dengan pemeliharaan di mana barang yang mengalami kerusakan diperbaiki agar dapat dipergunakan kembali. Yang kesembilan yaitu penghapusan. Apabila barang inventaris sudah tidak sesuai dengan daya pakainya serta biaya rehab sudah tidak sebanding dengan daya pakai, maka sebaiknya barang tersebut dihapuskan. Kegiatan penghapusan barang dilakukan dengan penelitian yang dilakukan dengan penilaian barang, pembuatan berita acara, pelaksanaan penghapusan, atau dilelang ataupun dimusnahkan. Yang terakhir dari ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana yaitu pengendalian. Maksud dari pengendalian adalah bahwa kegiatan administrasi sarana dan prasarana mulai dari perencanaan pengadaan hingga penghapusan merupakan rangkaian kegiatan yang dimonitoring atau diawasi untuk mencapai tujuan pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Apabila ada yang tidak dimengerti atau yang tidak dipahami, boleh bertanya melalui Edmodo ataupun melalui WA pribadi Ibu. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.